Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Sarifah Dinda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang ke-23, yaitu DNS server, master, dan slave server. Nah, pada bab 23 ini ada 5 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu konsep master dan slave server. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana konsep master dan slave server. Di sini saya akan perlihatkan topologinya. Di sini pada konfigurasi sebelumnya ada server 1 Debian. Ini pada konfigurasi sebelumnya server Debian ini berfungsi sebagai local DNS server, di mana pada konfigurasi sebelumnya local DNS server ini bertipe master atau aktif. Nah, pada kesempatan kali ini nanti ada 2 tipe. Yang pertama yaitu master atau aktif, dan yang kedua yaitu slave atau backup. Jadi nanti ketika server 1 Debian ini mati, ada server 2 Ubuntu yang bersedia menggantikan server 1 Debian sebagai local DNS server. Sekarang lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu konfigurasi master DNS server. Jadi di sini pada konfigurasi sebelumnya kita sudah pernah membuat konfigurasi pada Debian server yang master ini. Nah, jika kita ingin membuat backup server, itu kita harus membuat konfigurasi ulang. Dengan begitu nanti ketika Debian server ini mati, itu Debian server ini akan melempar posisinya sebagai local DNS server ke Ubuntu server yang bersifat backup. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke lokal. Nah, di sini ini kita sudah melakukan konfigurasi, mendefinisikan tab master pada domain dindasara.com atau nama domain teman-teman ya. Sekarang kita akan lakukan transfer file ke backup server. Di sini teman-teman bisa pilih pada yang file ini. Ini teman-teman bisa enter. Terus setelah itu ini kita tap 1 kali, kemudian teman-teman bisa ketikkan allow strip transfer, kemudian spasi kurung kurawal buka, spasi 10.10.10.3 titik koma, spasi kurung kurawal tutup, titik koma. Seperti ini ya. Teman-teman ingat bahwa 10.10.10.3 ini itu IP dari Ubuntu server. Jadi kita akan mentransfer tab master ini atau local DNS server ini ke Ubuntu server. Oke, jadi itu untuk konfigurasi ya. Kemudian kita akan konfigurasi reverse filenya. Di sini ini teman-teman sama ya seperti tadi. Pilih yang file ini, kemudian kita enter. Di sini kita tap 1 kali, ketikkan lagi yang sama seperti yang tadi. Oke, jika sudah, ini teman-teman bisa save konfigurasinya. Kemudian teman-teman bisa restart atau cek apakah ada error. Ini dengan strip check conf. Seperti ini kita enter. Oke. Berarti ini untuk konfigurasi name-nya ini berhasil. Oke, kemudian konfigurasi setelahnya ini saya akan mengganti serial number pada db.dindasara atau nama domain teman-teman ya. Oke, di sini ini serial numbernya saya akan ganti menjadi 6 karena saya akan membuat konfigurasi lagi. Di sini ini saya akan menambahkan NS lagi untuk NS2 lokalnya. Ini kita tambahkan tanda add, kemudian tab in tab NS tab NS2 dot dindasara.com diakhiri dengan titik ns2.dindasara.com. Kemudian ini kita definisikan ns2 ini sebagai Ubuntu server. Nah, di sini ini teman-teman bisa tuliskan ns2 tab in tab a tab IP dari Ubuntu server yaitu 10.10.10.3. Oke, ini
sudah cukup konfigurasinya. Ini kita bisa save saja. Kemudian kita juga ubah pada db.10. Nah, di sini ini saya akan ganti serialnya menjadi 6 sama di sini. Ini saya ganti dulu. Nah, di sini kita akan tambahkan konfigurasi baru yang akan memastikan bahwa 10.10.10.3 itu merupakan pointer atau IP address dari ns2.dindasara.com. Di sini kita ke bagian ns1. Nah, ini kita enter, kemudian kita 3. Ini maksudnya adalah IP terakhir dari Ubuntu server, yaitu 3. Kemudian tab in, tab ns, tab ns2.dindasara.com. Jangan lupa dikasih titik akhirannya. Terus teman-teman, ini bukan ns tapi ptr. Seperti ini sudah cukup konfigurasinya. Kita bisa save. Kita cek apakah konfigurasinya ada error atau tidak. Teman-teman bisa memastikan perintah name strip dindasara.com atau domain teman-teman spasi db.dindasara. Kita enter. Oke, ini loaded serial 6. Oke, kemudian kita cek yang db.10. Oke, ini perintahnya yaitu name strip spasi 10.10.10 titik in strip addr.arpa spasi db.10. Kita enter. Oke, ini loaded serial 6 sama dengan oke, berarti konfigurasinya tidak ada error. Oke, kemudian kita restart dengan perintah systemctl restart bin 9. Seperti ini kita enter. Oke, ini konfigurasinya sudah berhasil ya teman-teman. Oke, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu konfigurasi slash DNS server pada Ubuntu server. Oke, di sini teman-teman bisa install dulu bin 9-nya dan apt install bin 9. Ini saya sudah menginstalnya. Kemudian jika sudah, itu teman-teman bisa masuk ke cd/etc/bin. Kemudian kita bisa langsung masuk ke nama.conf.local. Seperti ini kita enter. Di sini kita akan membuat konfigurasinya. Konfigurasi ini sama dengan yang pada master. Di sini teman-teman bisa ketikkan scan, kemudian spasi, petik 2, saya masukkan domain name-nya teman-teman. Di sini saya dindasara.com, kemudian ini petik 2, kemudian ini spasi, kurang buka. Kemudian ini bisa di enter. Kita cek satu kali. Ini kita masukkan tab slash titik koma. Di sini teman-teman bisa enter lagi, tab satu kali. Ini kita simpan filenya di db.dindasara. Di sini kita petik 2, kemudian titik koma, kemudian ini enter lagi, kita tab satu kali, kita ketikkan master spasi kurung buka spasi IP dari Debian server yaitu 10.10.10.2, kemudian titik koma spasi kurung tutup titik koma. Nah, ini artinya itu kita mendefinisikan bahwa masternya ini yaitu yang mempunyai IP 10.10.10.2 atau Debian server. Kemudian ini kita enter, kemudian kurung tutup, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita akan konfigurasi reverse jadinya. Ini kita bisa enter 2 kali, kemudian ini teman-teman bisa klik send, kemudian tanda petik 2, kemudian masukkan IP 3 IP yang pertama yaitu 10.10.10. Kemudian ini .in strip addr.arpa
kemudian petik 2 spasi kurung kurawal buka. Kemudian ini bisa enter, tab 1 kali, kemudian kita ketikkan tipe slab. Ini titik koma seperti ini ya. Kemudian kita enter, kita tab 1 kali, kita ketikkan letak filenya ini akan diletakkan di mana. Kemudian file, kemudian spasi, petik 2 db.10 seperti ini ya. Kita petik 2, kemudian titik koma, kita tab, kemudian kita enter, kita tab. Di sini kita ketikkan master kurung kurawal buka 10 titik 2 titik koma spasi kurung kurawal tutup titik koma. Teman-teman bisa save saja. Kemudian ini kita cek error dengan nama strip section ejectconf. Teman-teman, ini sudah berhasil konfigurasinya karena tidak mengeluarkan output apapun. Nah, di sini kita akan pastikan bahwa file db.widianti dan db.10-nya ini sudah masuk ke Ubuntu server. Nah, di sini tadi kan kita konfigurasinya ke db.tindasara tidak /etc karena pada dasarnya server Debian ini akan mentransfer ke Ubuntu server. Ini langsung diletakkan di /var/bin. Jadi ini kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita bisa ls/var/bin. Seperti ini kita enter. Oke, ini belum ada ya file db.tindasara dan db.10-nya. Di sini kita bisa restart sistemnya terlebih dahulu, sistem ctl restart bin 9. Seperti ini kita enter. Di sini kita masukkan passwordnya. Oke, ini walaupun ada merah-merahnya teman-teman tidak usah khawatir, ini nggak apa-apa. Kemudian ini teman-teman bisa ulangi ls lagi. Oke, di sini db.10 dan db.tindasaranya sudah ada. Pembahasan yang keempat yaitu pengujian master dan slave DNS server di Ubuntu client. Nah, di sini kita akan menguji apakah Debian server berhasil sebagai master dan Ubuntu server itu sebagai slave. Di sini kita konfigurasi resolver dulu ya. Di sini dengan masuk ke sudo /etc/resolve.conf. Nah, di sini itu untuk 6 server kita baru memasukkan 10.10.10.2 atau DNS server Debian server. Jika teman-teman ingat bahwa sebenarnya kita sering melakukan konfigurasi DNS server 888 dan 8844. Nah, 888 ini adalah konfigurasi DNS server master server, dan yang DL8844 itu adalah DNS server save-nya. Jadi, jika DL888 mati, maka kita bisa menggunakan 8844. Begitu juga dengan konfigurasi yang akan kita lakukan sekarang. Yang mana kita akan melakukan dua lokal DNS server, yaitu yang pertama adalah 10.10.10.2 dan yang kedua adalah 10.10.10.3. Maka di sini kita akan tulis di bawah 6 server 10.10.10.2. Di sini kita akan tuliskan server 10.10.10.3. Kemudian kita save. Kemudian ini teman-teman bisa sudo di domain name-nya teman-teman. Oke, di sini ini untuk additional system ini ada dua ya, ada DNS server master dengan IP 10.10.10.2 dan ada tipe slave dengan tipe dan IP 10.10.10.3. Nah, ini untuk web servernya itu tindasara.com adalah IP-nya 10.10.10.4. Lalu bagaimana cara kita gunakan di sini agar 10.10.10.3 ini menjadi master? Berarti ya kita tinggal matikan saja 10.10.10.2. Di sini
pada server Debian ini saya akan save. Oke, sudah ya. Di sini saya akan coba sudo dig lagi. Oke, nah di sini servernya itu yang terjawab ini hanya web servernya saja, yaitu 10.10.10.4. Servernya ini hanya 10.10.10.3. Nah, jika saya akan nyalakan lagi Debian servernya. Oke, ini Debian server 10.10.10.2 nya sudah menyala lagi. Jika saya sudah dig lagi, ini servernya ada dua lagi, 10.10.10.2 dan 10.10.10.3. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu Client. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, jika Ubuntu Client ini mati, maka resolvernya itu akan kembali ke default, dan untuk IP default atau konfigurasi default dari resolver itu berasal dari IP address yang didapatkan dari DHCP server. Jika teman-teman perhatikan, di sini IP 127.10.1.24 ini merupakan IP dari DHCP server. Nah, jika kita ingin Ubuntu Client ini memiliki DNS server yang tetap, maka kita bisa melakukan pada konfigurasi DHCP server. Di sini teman-teman bisa masuk ke setting. Di sini ini teman-teman bisa matikan, kemudian nyalakan kembali, kemudian kita close, kita lihat lagi. Oke, ini ID-nya ke 127 lagi, kembali ke name server 127. Nah, sekarang kita bisa ke router Debian, lalu ini masuk ke nano/etc/dhcp/dhcpd.com. Kita enter. Di sini teman-teman bisa roll ke bawah. Nah, kemudian pada option domain name server yang di indasara.com ini, teman-teman bisa ganti dengan IP-nya lokal DNS, yaitu 10.10.10.2, kemudian koma 10.10.10.3. Seperti ini ya. Kemudian kita bisa save. Kemudian kita restart sistemnya. Oke, ini tidak keluar output apapun, berarti konfigurasinya sudah berhasil. Oke, kemudian ini teman-teman bisa request IP lagi di Ubuntu Client-nya. Ini kemudian bisa dimatikan dulu, kemudian dinyalakan lagi, kemudian bisa klik tanda ini. Oke, di sini IP DNS-nya sudah berubah menjadi 10.10.10.2 dan juga 10.10.10.3. Sekarang ini kita bisa close terlebih dahulu. Kemudian kita bisa cek lagi sudo dig domainnya. Di sini ini yang terjawab hanya IP dari web servernya saja. Oke, jadi seperti itu pembahasan pada 23 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.